Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keadaan kalian pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah Maha Nah, Besar. kalian buka maskernya terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, Ibu meminta kalian salah satu untuk memimpin doa bersama. Oh ya, silakan Kiki. Siap, doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Izyani Rizkia Ramadhani, Hadir, Bu. Salma Nur Alfia, Hadir, Bu. Lisa Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Karena ini berangkat semua, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mempunyai ice breaking. Nah, sekarang kalian berdiri ya. Ice breaking kali ini yaitu, ikutin Ibu ya. Cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Coba. Cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Coba sendiri. Cacing pendek, ular panjang, Gajah besar, semut kecil. Coba Lisa kalau semut sama gajah. gajah besar, semut kecil. Nah, Tara Salma coba. Gajah besar, semut kecil. Kiki. Gajah besar, semut kecil. Nah, kalau cacing sama semut. Cacing pendek, Ya. semut kecil. Ya, benar. Terus Salma. Cacing pendek, Ya. semut kecil. Kiki. Cacing pendek, semut kecil. Nah, sekarang kita balik ya gerakannya. Cacing pendek, ular panjang, semut kecil, gajah besar. Udah ada yang bisa? Ayo Kiki. Cacing pendek, Iya. ular panjang, Iya. gajah besar, Semut. kecil. Nah, ayo salah. Cacing pendek, Ya. semut panjang. Cacing, ular. Ayo fokus. Cacing pendek, Ya. ular panjang, Iya. gajah kecil. Ya. Gajah besar, Heeh. semut kecil. Benar. Yuk, bisa. Cacing pendek, Ya. ular panjang, Ya. semut besar, Ayo. semut kecil, Ya. gajah besar. Sekarang cacing sama semut. Ayo siapa yang bisa? Cacing pendek, Ya. semut kecil. Benar. Sekarang kalau gajah sama ular. Ya, bisa. Ular panjang, Ya. gajah besar. Oke, nah sama berarti tinggal gajah sama cacing. Cacing pendek, Hmm. gajah besar. Oke, sekarang pada bisa ya. Kalau gabungin semuanya. Cacing, ular, gajah sama semut. Cacing pendek, Hmm. ular panjang, Terus? semut kecil, gajah besar. Ayo siapa sama? Yes. Cacing pendek, Ya. ular panjang, Ya. semut kecil, gajah besar. Nah, bentar, ayo. Lisa. Cacing panjang, ular cacing pendek, Iya. ular Kual gerakan sih. cacing kecil, ular panjang, Pendek. Oke.
semangat belum buat belajar pada hari ini? Nah, Semangat dong. sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk melihat sekitar kalian, tempat yang kalian duduki, apakah ada sampah? Jika ada, sekarang buang di tempat sampah ya anak-anak. Ya, Bu. Sekarang Ibu ingin memberi kalian motivasi untuk semangat dalam pembelajaran kali ini ya. Jadilah siswa yang berprestasi dengan kemampuan kalian. Dan jadilah siswa yang dapat membanggakan orang tua kalian ya anak-anak. Ya, Bu. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian mempersiapkan alat tulis kalian ya anak-anak. Ayo silakan. Nah, kalian udah selesaikan mempersiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian sebuah gambar. Dan kalian harus berpendapat bagaimana atau apa isi dari gambar tersebut. Nah, Ibu akan memberikan ya. Ini silakan kalian lihat dan amati gambar tersebut. Apakah ada yang ingin berpendapat dari gambar yang Ibu tampilkan? Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, Lisa. Anak gelandangan. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Salma. Tempat tinggalnya kumuh. Baik. Saya, Bu. Kiki? Anak kurang gizi. Oke, benar. Semuanya jawabannya benar ya anak-anak. Baik, karena jawabannya sudah betul semua, Ibu akan menjelaskannya ya. Dari gambar yang Ibu bagikan kepada kalian, bahwa gambar tersebut adalah anak yang mengalami busung lapar. Di Indonesia sendiri banyak yang terjadi seperti itu loh anak-anak. Karena apa? Karena mereka kurangnya makanan yang bergizi dan tempat tinggal yang tidak layak. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ya pembelajarannya, bahwa perkembangan adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan kecil menjadi besar. Sedangkan makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas, makanan untuk menghasilkan tenaga, membangun tumbuh, dan sebagai zat pengatur. Hal ini terjadi pada peristiwa fotosintesis. Di sini apakah ada yang tahu apa itu perbedaan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Oh, di sini pasti belum belajar ya. Baik, Ibu akan menjelaskannya ya anak-anak, bahwa makhluk hidup yaitu makhluk yang bisa bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, berkembang biak, dan tumbuh. Sedangkan makhluk yang tak hidup yaitu mereka yang tidak bisa makan, bergerak, maupun berkembang biak. Contohnya makhluk yang tidak hidup yaitu batu, kerikil, air, dan udara. Sedangkan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Ciri-ciri makhluk hidup ada 5. 1. Makhluk hidup bisa bernafas, pastinya ya. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang ketiga, makhluk hidup dapat bergerak. Yang keempat, itu makhluk hidup tumbuh. Dan yang terakhir yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan
Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi kan membutuhkan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan pastinya memerlukan makanan kan anak-anak. Makanan sangat berguna bagi manusia, karena dengan makanan manusia dapat mempertahankan hidup. Serta setiap hari kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Makanan yang kita makan harus bergizi seimbang. Makanan tersebut mengandung zat yang diperlukan tubuh, yaitu zat karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang kedua, kita akan membahas tentang makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup bisa bergerak. Contohnya yaitu manusia dan hewan. Bergerak menggunakan kaki. Apakah tumbuhan bisa bergerak, anak-anak? Ya, betul. Bahwa tumbuhan itu bisa bergerak, tapi gerakan tumbuhan yaitu saat terkena angin atau bergerak karena didorong oleh manusia. Gerakan pada tumbuhan berbeda dengan gerakan pada hewan dan manusia. Petani dapat berjalan ke sawah, sedangkan pedagang juga dapat pergi ke pasar. Maka, petani dan pedagang mengalami perpindahan tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ketika mengalami proses pertumbuhan. Selanjutnya yaitu nomor 3, dapat bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Udara digunakan untuk bernafas. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernafas adalah oksigen. Saat bernafas, kita mengambil oksigen, lalu kita hembuskan gas karbon dioksida. Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Kegiatan itu terjadi pada siang hari. Karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Keempat yaitu dapat tumbuh dari kecil menjadi besar. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan diawali dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat tumbuh. Mereka tumbuh dari kecil menjadi besar. Manusia tentu juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ditandai dengan tambahnya tinggi badan, berat badan yang semakin bertambah, bentuk fisik badan yang semakin berubah. Dan yang terakhir yaitu dapat berkembang biak. Semua makhluk hidup juga berkembang biak, artinya makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Itulah tujuan makhluk hidup berkembang biak. Baik anak-anak, apakah sudah jelas dari penjelasan Ibu tadi? Baik. Oke, Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar ikan dan nyamuk. Di sini kalian berdiskusi dengan teman kalian, satu kelompok 3 orang ya anak-anak. Dan di situ kalian mengidentifikasi apa saja ciri-ciri makhluk hidup dari ikan dan nyamuk. Setelah itu kalian akan mempresentasikannya ya anak-anak. Apakah sudah jelas? Baik. Apakah udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalian sekarang boleh presentasi, tapi satu persatu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, nyamuk dan ikan. Saya sendiri
kembali bernama Lisa Rahmawati. Saya bernama Jenny Rizky Ramadhani. Saya bernama Salman Nur Alfiah. Untuk presentasi ciri-ciri makhluk hidup nyamuk akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Ciri-ciri makhluk hidup nyamuk: bernapas, membutuhkan makanan, berkembang biak, bergerak, tumbuh dari kecil ke besar. Dan untuk presentasi ciri-ciri makhluk hidup ikan akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Ciri-ciri makhluk hidup ikan: bernapas, membutuhkan makanan, berkembang biak, bergerak, bertumbuh dari kecil ke besar. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu akan bertanya ya anak-anak. Ikan bernafas menggunakan apa anak-anak? Ikan bernafas menggunakan insang. Oke, nah kalau nyamuk? Nyamuk bernafas menggunakan trakea. Baik. Tadi ada tumbuh dari kecil ke besar. Itu maksudnya gimana ya? Ada yang mau dijelasin? Mungkin ikan atau nyamuk? Bu, Ya. nyamuk dari telur ke larva, pupa, setelah itu nyamuk dewasa. Oke, nah kalau ikan gimana? Kalau ikan dari telur, larva, ikan muda, dan ikan dewasa. Baik. Oke, karena kalian udah bisa memahami ciri-ciri makhluk hidup, boleh ditutup presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kali ini kalian sudah baik ya anak-anak. Selanjutnya mohon ditingkatkan lagi. Dan ibu cuman dapat memberi masukan bahwa dalam presentasi harus percaya diri. Dan untuk materi, alhamdulillah kalian sudah menguasai semuanya ya anak-anak. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana tumbuhan bergerak mengikuti sinar matahari dan tanpa menggunakan sinar matahari, yaitu yang terdapat di dalam ruangan. Anak-anak, sebelum mulai praktek, ada baiknya kita menyiapkan bahan dan alatnya ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama yaitu kita akan membutuhkan gelas plastik atau gelas bekas. Yang kedua ada pasir atau tanah. Dan yang ini ada kapas. Yang paling penting yaitu kita memiliki kacang hijau atau kacang-kacangan boleh. Ini kalian isi dengan tanah. Ini juga tanah ya. Jadi nanti ada dua tempat, yaitu untuk dalam ruang dan di luar ruangan. Ini untuk kapas. Isi sal. Misal, isi. Udah cukup Salma. Kira-kira segini ya anak-anak. Habis itu untuk pasir kita isi setiap botolnya atau gelasnya dengan kacang hijau 5 butir ya, atau 3 boleh. Selesai.
Jadi 2 untuk ruang di dalam ruang dan ini di luar ruangan ya anak-anak. Jadi ini harus terkena sinar matahari. Kalau ini simpan di tempat tertutup. Ini nanti kalian praktek sendiri dan lakukan setiap pengukuran di setiap paginya ya. Jangan lupa untuk disiram. Silakan kalian praktek sendiri. Tadi kan kalian sudah membawa gelas sendiri kan? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nanti ini ada yang bawa pulang salah satu anak dan ibu kasih satu lagi ya. Jadi ibu menyimpan di dalam ruangan. Nah, Salma ini menyimpan di luar ruangan. Jadi terkena sinar matahari ya. Setiap pagi diukur, terus ditulis di buku berapa sentimeter setiap harinya. Nah, kalau Lisa di luar ruangan, Kiki di dalam ruangan ya. Dan lakukan pengukuran itu selama 7 hari ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, sekarang kita beres-beres, habis itu pulang. Nah anak-anak, selanjutnya yaitu kita membuat kesimpulan ya sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini. Adakah yang ingin memberi kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Ya, Bu. Ya, Salma. Ciri-ciri makhluk hidup dibedakan menjadi 5. 1. Makhluk hidup bisa bernafas. 2. Membutuhkan makanan. 3. Makhluk hidup tumbuh. 4. Dapat bergerak. 5. Dapat berkembang biak. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu, Ya, saya mau menambahkan kesimpulan. Pertumbuhan adalah dari kecil menjadi besar, sedangkan perkembangan adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Dan makhluk hidup memerlukan makan, air, dan udara untuk mempertahankan hidup. Dan makhluk hidup juga memerlukan oksigen untuk bernafas. Nah, ada lagi? Saya, Bu. Saya mau menambahkan lagi, Bu. Tumbuhan bernafas melalui stomata. Tumbuhan bisa mengolah makanan sendiri karena terjadi peristiwa fotosintesis. Tumbuhan memerlukan air, cahaya, udara, dan zat hara. Tuh, kesimpulannya sudah baik dan bagus. Berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, nanti Ibu akan menge-share link tes atau evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Maksimal dikumpulkan nanti malam jam 8 ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita tutup pembelajaran pada kali hari ini membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istinaba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Apabila Ibu dalam mengajar banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.